warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Tunjung Sari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini, saya akan menyajikan video inovatif pembelajaran sebagai syarat uji kinerja PPG mahasiswa dalam jabatan. Kepada Bapak dan Ibu dosen penilai, mohon tanggapan dan saran juga masukannya dalam video pembelajaran saya ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Sehat. Iya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Jumpa lagi dengan Ibu Siska dalam pelajaran bahasa Indonesia seperti biasanya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran dulu untuk hari ini. Adik pertama ada Adelia Azhara, Linda Putri, Bayu Firmansyah, Karisma. Sudah, alhamdulillah hari ini kalian dapat hadir semuanya. Baik, sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Semangat? Semangat. Baik, Ibu akan melihat semangat belajar kalian terlebih dahulu. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk 1 kali, Yes. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Baik, materi pada minggu lalu kalian sudah pernah belajar mengenai teks eksklamasi. Hari ini masih berkaitan dengan teks eksklamasi. Tapi terlebih dahulu, Ibu akan memberitahukan untuk apa sih tujuannya atau tadinya dulu. Kompetensi dasarnya untuk pembelajaran kita hari ini adalah 3.10 menelaah tes eksklamasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pendekatan IPEK dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik dapat menentukan pola pengembangan dan menelaah struktur serta kaidah kebahasaan teks eksklamasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang dibaca dengan tepat dan bertanggung jawab. Ya, jadi ini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Bayu, ke depan Bayu lihatnya. Iya, lihat ibu guru yang cantik di depanmu ini ya. Jangan lihat ke belakang, di belakang nggak ada orang. Jadi manfaatnya apa anak-anak? Manfaat pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menentukan kaidah kebahasaan dari tes eksklamasi, pola pengembangannya, kemudian struktur bagian-bagiannya pada tes eksklamasi. Mengulas pembelajaran kita pada minggu lalu mengenai tes eksklamasi, masih ingat? Ada yang masih ingat? Apa sih itu pengertian dari tes eksklamasi? Siapa yang mau menjawab? Silakan tunjuk tangan. Ayo. Ya. Teks yang berisi penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Iya. Tepuk tangan untuk Adek. Materi kita mengenai pengertian tes eksklamasi pada minggu lalu kalian sudah pernah belajar. Jadi sama aja suatu peristiwa atau fenomena alam, tidak hanya alam tetapi juga fenomena sosial. Fenomena alam yang ada di sekitar kita itu apa saja? Terus lagi gunung meletus yang sekarang lagi marak-maraknya di berita, terjadi di Cianjur, di Bandung, ya. Kemudian yang fenomena sosial, COVID-19, ya kan? Terus iya, kemacetan lalu lintas. Ya, itulah suatu kejadian-kejadian atau fenomena yang terjadi di sekitar kita. Kemudian nanti langkah-langkah pembelajarannya bagaimana? Langkah-langkah pembelajarannya seperti biasa, nanti kalian akan membentuk
kelompoknya. Nah, nanti itu akan bagikan LKPD. Di situ nanti kalian akan menelaah struktur bagaimana, kemudian pola pengembangannya bagaimana, dan kaidah kebahasaan dalam tes eksplanasi itu bagaimana. Itu mengenai langkah-langkah pembelajaran untuk hari ini. Siap? Ya. Ibu akan memutarkan sebuah video. Silakan kalian perhatikan ya. Banjir bandang, daerah dengan permukaan rendah atau dataran rendah, dan sebagai akibat dari turunnya hujan secara terus-menerus di daerah dataran rendah maupun daerah hulu, dataran tinggi atau daerah pegunungan. Kalian tadi sudah melihat video. Dari yang video tadi yang ibu putar tadi itu, coba bagaimana sih? Itu proses terjadinya suatu apa? Banjir bandang. Kira-kira dari banjir bandang tadi apa dampaknya? Rusaknya fasilitas umum dan sarana prasarana masyarakat. Iya. Apakah ada pertanyaan dari tes eksplanasi ini? Kalau tidak ada, coba ibu yang mau bertanya ke kalian. Kira-kira pola pengembangan tes eksplanasi itu terbagi menjadi dua. Apa saja sih polanya? Kasualitas dan kronologis. Kalau kasualitas itu berarti dia yang bagaimana? Yang menyebabkan. Iya, coba lagi gimana? Jawaban atas pernyataan mengapa. Iya, mengapa? Itu yang berkaitan dengan kasualitas. Kemudian kalau kronologis, Sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana. iya, bagaimana? Suatu jawaban atas pertanyaan bagaimana. Itu ya, itu pola pengembangan. Nah, ingat pola pengembangan tadi ada dua, ya kan? Sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa, uraiannya bersifat kasualitas atau sebab akibat, ya kan? Kemudian sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana. Coba kalau ibu tanya tentang strukturnya, struktur tes eksplanasi ada berapa? 3. Apa saja sebutkan? Identifikasi fenomena, Iya. Jadi ada 3 ya. Yang pertama adalah identifikasi fenomena. Coba ibu mau minta Novi untuk membacakan identifikasi fenomena itu yang seperti apa? fenomena yakni mengidentifikasi sesuatu yang akan diterapkan. Hal itu biasa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Iya. Rangkaian kejadian. Coba Bayu, yang keras suaranya yuk. Merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterapkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa peristiwa itu terjadi. Iya. Rangkaian kejadian berarti kan dia memproses atau merinci suatu kejadian. Rangkaian yang pertama itu sebabnya kenapa, kemudian akibatnya kenapa, dampaknya bagaimana ya. Ketiga adalah ulasan. Coba Jaki. Kalau di ulasan itu tentang apa Jaki? Berupa komentar atau pandangan tentang dampak serta konsekuensi atau kejadian yang terkait dalam teks. Iya, yaitu mengenai ulasan ya. Tadi kan ibu sudah menyebutkannya, manfaat dan tujuannya, ya kan? Selain pola pengembangan, struktur, terus apa lagi sih yang harus kamu tahu? Iya, kaidah kebahasaan. Ada yang bisa menyebutkan kaidah kebahasaannya apa saja? Coba Siva. Menggunakan konjungsi kausalitas antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Ya, terus? Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Ya. Yang ketiga, menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritanya. Kata ganti yang dimaksud misalnya Kabupaten Bandung, Guru, Gerhana, Kesenian Daerah, Perkembangan Budaya Papua. Yang terakhir, di dalam teks itu pun sering dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Iya, jadi itu ya mengenai kaidah kebahasaan. Nah, sampai di sini mengenai
Sudah paham? Baik, sebelum nanti kalian membentuk kelompok, coba Ibu akan menegaskan kembali mengenai materi kita hari ini. Coba tadi, pola pengembangan dibagi menjadi dua, apa saja? Kronologis, ya. Kemudian strukturnya ada tiga, apa saja? Kemudian yang terakhir adalah kaidah kebahasaan. Ada berapa? 4. Ya, salah satunya saja apa? Iya. Jadi bisa ya kalian kalau Ibu mau minta kalian diskusi. Baik, sekarang silakan membentuk kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya 5 sampai 6 orang. Kelompok 1 Ibu kasih nama banjir. Kelompok 2 Ibu kasih nama gempa bumi. Kelompok 3 Ibu beri nama meletus. Kelompok 4 longsor, tanah longsor, ya. Dan kelompok banjir mana? Kemudian kelompok gempa bumi, kelompok gunung meletus. Saya. Iya. Kelompok apa tadi, tanah longsor? Iya, sudah ya. Ibu akan bagikan LKPD. Ya, inilah masalah yang harus kalian pecahkan untuk hari ini sesuai dengan model kita hari ini ya. Model pembelajaran kita hari ini adalah menggunakan program based learning ya. Jadi kalian harus lebih aktif. Di sini ada teks eksplanasi. Silakan kalian pecahkan secara berdiskusi mengenai pola pengembangannya, strukturnya, dan kaidah kebahasaannya. Siap? Ya. Kemudian jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya nak di sini ya. Silakan, ini itu kelompok banjir, kelompok gempa bumi, gunung meletus, dan kelompok tanah longsor. Coba biar kalian lebih semangat lagi belajar, biar konsentrasi, kita akan melakukan extracting terlebih dahulu. Ayo berdiri semuanya, angkat tunjuk jari, akan ke depan bagian ke depan mata. Konsentrasi ya, pegang hidung. Ayo, ya. Ada yang salah nggak? Siapa ada? Sampai lagi, ya belum konsentrasi. Sekarang pegang hidung temannya. Ayo, ayo saya lagi. Perhatikan jarinya baik-baik. Pegang kuping. Sudah semuanya, baik, tepuk tangan. Kalau sudah, sekarang kita akan mempresentasikan ya, kalian akan mempresentasikan hasil dari apa yang sudah kalian lakukan. Siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Tuan Berwatus. Ya, tentang Berwatus. Nggak usah di situ saja. Berdiri, tetapi berdiri. Yang lain duduk. Yang lain duduk tidak apa-apa. Nah, ini perwakilan dari Gunung Meletus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gunung Meletus, kelompok 3, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, siapa saja kelompoknya sebutkan.
4. Tiara Lutfi. 5. Fatimah Jaskia JK. 6. Rodiana Niki Alvia. 1. Kausalitas mengapa banjir bisa terjadi? Karena terjadinya penebangan pohon, pembuangan sampah. 2. Kronologis bagaimana banjir bisa terjadi? Karena air yang turun dari hujan menyebabkan debit air sungai yang sangat deras sehingga air meluap menjadi banjir. Identifikasi fenomena. Banjir merupakan sebuah fenomena ketika terdapat air yang terlalu banyak sehingga merendam daratan. Proses kejadian karena fenomena alam seperti curah hujan yang sangat tinggi dan volume air yang meluap serta tindakan manusia yang banyak menebang pohon untuk mendapatkan komunitas kali dan beberapa lahan. Ulasan, dampaknya dapat menyebabkan banjir yang kerap terjadi ketika musim hujan tiba. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir selain memicu banjir dan tidak menebang pohon lalu membuka lahan sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk ada yang mau menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Guru Letus? Sudah cukup? Ya cukup. Baik. Tolong diperhatikan nanti ketika teman mempresentasikan yang lain juga memperhatikan karena ibu meminta pendapat kalian. Jika masih kurang nanti ditambahkan ya. Sekarang untuk selanjutnya siapa yang mau presentasi? Oh, Gempa Bumi dulu. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gempa Bumi, kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok Siva, Rani, Zaki, Novi, Bulan. Tentukanlah pola penyajian teks eksplanasi tersebut. 1. Kausalitas. Kutipan teks terjadinya sebuah fenomena ketika terdapat air yang terlalu banyak, sering terjadinya curah hujan yang sangat tinggi dan volume air yang meluap, serta tindakan manusia seperti penebangan pohon, membuang sampah dan lain sebagainya, menahan struktur sedimentasi dalam tanah. 2. Telaahlah struktur teks eksplanasi tersebut. 1. Identifikasi fenomena. Bagian dalam teks. Banjir merupakan sebuah fenomena ketika terjadinya air yang terlalu banyak hingga merendam daratan. Banjir yang terjadi masalah bagi berbagai daerah ini umumnya terjadi karena fenomena alam seperti curah hujan yang sangat tinggi dan volume air sumber air yang meluap, serta tindakan manusia seperti penebangan pohon, membuang sampah dan lain sebagainya. 2. Proses kejadian. Selama ini manusia banyak menebang pohon untuk mendapatkan komoditas kayu dan membuka lahan aktivitas yang dapat memicu erosi dikarenakan ketidakadilan pohon yang menekan struktur sedimentasi dalam tanah. Selain itu, daerah resapan air pun juga berkurang. Ulasan, di berbagai daerah banjir kerap terjadi ketika musim hujan tiba. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di daerah lautan banjir perlu berhati-hati dan menyiapkan diri ketika bencana terjadi. Masyarakat juga bisa mencegah hal-hal yang bisa memicu banjir. 3. Kaidah kebahasaan dan eksplanasi tersebut. 1. Penggunaan konjungsi kausalitas. Kutipan kalimat atau kata dalam teks. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir perlu berhati-hati dan menyiapkan diri ketika bencana ini melanda. 2. Penggunaan konjungsi kronologis. Selain itu, daerah resapan air pun juga berkurang. 3. Penggunaan kata benda jenis fenomena, penebangan pohon, pembuangan sampah dan air. Penggunaan kata teknis atau peristilahan. Di berbagai daerah banjir kerap terjadi ketika musim hujan tiba.
terjadi karena curah hujan yang sangat tinggi dan gelombang air yang meluap serta tindakan manusia seperti penebang pohon, pembuangan sampah dan lain-lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk ada yang mau menanggapi? Sudah cukup? Cukup jelas? Ya. Kemudian sekarang selanjutnya kelompok banjir. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok banjir. Satu, fertilitas. Dua, tiga, empat, lima, reaksi. Satu, kausalitas. Sebab menyebabkan debit air sungai yang sangat deras hingga meluap menjadi banjir. Dua, kronologis. Kronologis karena penebangan pohon, pembuangan sampah. Dua, satu, identifikasi fenomena. Suaranya dibesarkan. Bagian dalam teks, banjir merupakan sebuah fenomena ketika terdapat air yang terlalu banyak hingga terendam daratan. Dua, proses kejadian. Selama ini manusia banyak menebang pohon untuk mendapatkan komoditas kayu dan membuka lahan. Aktivitas ini dapat memicu erosi dikarenakan ketidakpapan pohon yang menahan struktur sedimentasi dalam tanah. Selain itu, daerah resapan air pun juga berkurang. Hal ini menyebabkan air yang turun di hujan mengalir langsung ke sungai dan menyebabkan debit air sungai yang sangat deras hingga meluap menjadi banjir. Tiga, ulasan. Di berbagai daerah, banjir kerap terjadi ketika musim hujan. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir perlu berhati-hati dan menyiapkan diri ketika bencana ada. Selain itu, masyarakat juga bisa mencegah terjadinya banjir dengan memperhatikan tindakan-tindakan yang menyebabkan banjir. Ketiga, penggunaan kualitas sehingga Dua, penggunaan kondisi kronologis. Banjir kerap terjadi ketika musim hujan tiba. Tiga, penggunaan kata benda jenis fenomena. Banjir yang menjadi masalah bagi berbagai daerah. Empat, penggunaan kata detail atau keseluruhan. Masyarakat juga bisa mencegah terjadinya banjir dengan memperhatikan tindakan-tindakan yang menyebabkan banjir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok banjir. Ada yang mau menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok banjir? Oh, ada ya. Silakan, Amel. Untuk lebih detail lagi, penulisan kausalitasnya. Iya, kata kelompok gunung meletus katanya ya lebih detail lagi dalam menuliskan kasualitasnya. Ya, selanjutnya berarti tinggal satu kelompok lagi yang belum ya. Silakan kelompok tanah longsor. Suaranya yang keras ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras tidak? Kami dari kelompok tanah longsor kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok Fadilah Rizkinda Ade dari kausalitas karena terdapat air yang terlalu banyak karena curah hujan yang sangat tinggi dapat memicu erosi dikarenakan ketiadaan pohon yang bertahan struktur dan sedimentasi dalam tanah.
proses kejadian daerah resapan air pun juga berkurang. Hal ini menyebabkan debit air sungai yang sangat deras hingga meluap menjadi banjir. Ulasan masyarakat juga mencegah terjadinya banjir dengan memperhatikan tindakan-tindakan yang memicu banjir. Satu, penggunaan penghitung dia banyak mengembangkan untuk mendapatkan kayu dan dikeluarkan. Aktivitas ini dapat memicu erosi. Tidak, penggunaan kata hingga pembuangan sampah air, penggunaan kata teknis peristiwa. Oleh karena itu masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir perlu berhati-hati dan menyiapkan diri ketika bencana ini melanda. Sudah cukup ya? Oke, ada yang mau menanggapi dari ya? Silakan. Intonasi dan fokusnya dalam membaca kurang baik. Iya, katanya intonasi dalam membacanya kurang baik. Ya, kurang fokus juga. Ada lagi menanggapi kelompok penonton? Kurang serius dalam mempresentasikan. Apa? Kurang serius dalam Iya, kurang serius dalam mempresentasikan. Oke, untuk kelompok tanah longsor, besok lagi tolong kalau presentasi itu serius. Baik itu intonasinya, makanya dalam mempresentasikan itu harus lebih jelas ya. Cukup? Baik, bantu tepuk tangan untuk kalian semuanya. Kalau sudah, sekarang perhatikan ke depan. Ya, kalian tadi sudah melaksanakan presentasi. Menurut Ibu, kalian hari ini sudah hebat ya, sudah hebat. Menurut Ibu, kalian sudah melaksanakannya semuanya dengan baik, sudah hebat. Tetapi memang ada satu yang harus kita ambil ya, mana yang lebih baik. Bukan tidak baik, semuanya baik. Kalian sudah hebat ya. Tapi Ibu akan menilai dari hasil presentasinya, dari apa sudah didiskusikannya. Ya, kalau menurut Ibu yang sudah baik untuk hari ini, yang lebih baik dari kalian semuanya itu adalah kelompok gempa bumi. Ya, mereka belum lengkap, ya sudah lengkap, sudah ini. Tadi siapa yang mempresentasikan? Siapa mempresentasikan? Rani, coba berdiri Rani. Ya, berdiri. Ibu akan memberikan hadiah untuk kelompok kalian, untuk tambahan jajan kalian ya. Ya, ini silakan nanti dibagi untuk kelompok kalian ya. Untuk tambahan jajan. Tepuk tangan lagi. Silakan kembali ke posisinya masing-masing. Sudah, coba dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa sih kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Karisma. Penerapan eksplorasi harus melakukan pola pengembangan struktur serta kaidah bahasanya. Iya, tepuk tangan untuk Karisma. Ya, jadi betul ya. Kesimpulannya untuk atau penguatan untuk pembelajaran kita hari ini adalah ketika menelaah teks eksplorasi, kita harus memperhatikan pola pengembangannya, strukturnya, dan kaidah kebahasaannya. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa merefleksikan untuk pembelajaran kita hari ini? Ya? Dari pembelajaran hari ini, kami dapat mengetahui tentang teks eksplanasi, baik pola pengembangannya, strukturnya, dan kaidah kebahasaannya. Iya, tepuk tangan. Jadi terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.